Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda, pemirsa. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harahap, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. Penyekatan arus mudik sudah dimulai sejak Kamis 6 Mei pukul 00. Di berbagai titik penyekatan, petugas memutar balik banyak kendaraan pemudik. Musim mudik telah tiba, namun pemerintah melarang mudik lebaran. Walau ada larangan, warga dari kota-kota besar terutama Jabodetabek tetap antusias mudik. Mereka mencoba peruntungan untuk lolos dari penyekatan ketat di berbagai titik Pulau Jawa. Tentu saja, mereka benar-benar mengandalkan Dewi Keberuntungan. Titik-titik penyekatan telah didirikan mulai dari perbatasan Jakarta. Penjagaan ketat salah satunya terlihat di titik penyekatan Cikarang Barat. Petugas penyekatan memeriksa pemudik dengan saksama. Surat-surat perjalanan mudik harus lengkap dan pemudik harus memiliki alasan jelas untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Alasan-alasan yang diperbolehkan diantaranya adalah melakukan perjalanan dinas atau menemui keluarga yang sakit. Untuk surat perjalanan yang wajib dilengkapi diantaranya surat hasil swab PCR dan surat hasil swab antigen. Banyak pemudik yang mengabaikan hal tersebut. Walhasil kendaraan pemudik yang diputar balik di wilayah Jawa Barat mencapai lebih dari 8.000 sejak pukul 00 tadi malam. Sesuai dengan surat edaran 21 itu ya, kita cocokkan dengan pengenalnya ya, baik SIM maupun STNK ya. Kadang tidak sama antara tanda pengenal maupun surat keterangan ya, surat keterangan izinnya maupun surat keterangan hasil rapid antigen maupun hasil PCR-nya. Makanya harus kita cocokkan betul, anggota harus teliti. Kalau yang tidak sesuai, kita kembalikan. Kalau yang tidak membawa surat keterangan hasil antigen maupun surat keterangan izinnya, juga kita kembalikan. Sementara itu di Tol Soreang Pasir Koja atau Tol Soroja Bandung, Jawa Barat, sudah 20 kendaraan yang diputar balik. Mereka mengabaikan syarat-syarat perjalanan luar kota yang diwajibkan di musim mudik ini. Pengujian terhadap mereka yang tak membawa surat keterangan bebas COVID-19 juga dilakukan di sana. Penjagaan ketat ini dilakukan selama 24 jam. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, memantau posko-posko penyekatan di wilayahnya. Untuk hari pertama, Odet meninjau Tol Buah Batu dan Muhammad Toha. Warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak dilarang datang ke Kota Bandung. Kita tetap harus melaksanakan SOP. SOP yang dilaksanakan, tapi dengan catatan tetap harus mengedepankan humanisme. Humanis ya, tidak boleh ada kekerasan ya. Itu yang saya harapkan. Jadi berikanlah mereka edukasi ya, agar mereka memahami betul-betul masuk ke Bandung itu memang harus taat aturan. Masyarakat hanya boleh melakukan mobilisasi asalkan masih dalam wilayah aglomerasi Bandung Raya. Tim TV One mengabarkan. Penyekatan larangan mudik berdampak pada aktivitas warga yang bekerja. Kamis pagi kemarin, pemirsa, ratusan pekerja memprotes penyekatan pemudik lantaran mereka terjebak macet selama berjam-jam sehingga terlambat untuk bekerja. Jagadmaya hari ini diramaikan dengan aksi unjuk rasa ratusan karyawan pabrik dan pengguna jalan di Tol Jakarta Cikampek. Mereka turun ke jalan memprotes penyekatan yang dilakukan petugas di gerbang Tol Cikarang Barat untuk mencegah masyarakat mudik. Penutupan di kilometer 31 arah Jakarta yang dilakukan petugas ini membuat para pegawai terlambat bekerja. Kemacetan panjang terjadi karena sejumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek diputar balik menuju Jakarta. Para karyawan pabrik ini terpaksa berjalan kaki agar keluar dari jalan tol. Mereka meminta agar pihak kepolisian mengubah pola penyekatan agar tidak mengakibatkan kemacetan dan mengganggu aktivitas para pekerja. Karena kan udah macet lama dari pagi dan ini saya udah setengah hari belum sampai kantor gitu. Jadi kita inisiatif untuk jalan kaki, nanti dijemput sama mobil kantor yang lain gitu. Larangan mudik ya, jadi kayaknya sih dilihat satu-satu kan, ini mobil untuk mudik atau bukan gitu. Kebetulan mobil kita itu memang
mobil pribadi gitu. Penutupan gerbang tol Cikarang Barat sementara yang dilakukan petugas kepolisian pagi tadi dilakukan agar tidak terjadi crossing dengan kendaraan yang mengarah Cikampek akibat diputar balik. Jadi gerbang tol Cikarang Barat dari arah Cikampek itu memang kita tutup. Kenapa? Supaya tidak crossing dengan kendaraan-kendaraan yang kita keluarkan. Nah, kendaraan yang kita keluar dari Jakarta ini kan langsung kita putar balikkan kembali ke arah Jakarta. Nah, yang dari Cikampek keluar Cikarang Barat ini crossing dengan yang mau putar balik. Supaya untuk keamanan dan kelancaran maka gerbang tol Cikarang Barat yang dari Cikampek kita tutup. Nah, para bis-bis kantongan karyawan ini tidak terima ditutup gitu. Padahal di depan tuh masih ada tol Cibitung, sebelumnya masih ada Kolong Barat. Nah, akhirnya kemudian tadi pagi kita buka tutup di gerbang tol Cikarang Barat. Aksi protes tersebut tidak berlangsung lama karena polisi melakukan sistem buka tutup di pintu tol Cikarang Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Larangan mudik dari pemerintah pada 6 hingga 17 Mei membuat masyarakat yang nekat mudik memutar otak untuk bisa pulang ke kampung halaman. Berbagai cara dan siasat pun dikeluarkan demi bisa mengelabui petugas atau menghindari pos penyekatan mudik. Sebuah truk box berisi gulungan kain dihentikan oleh petugas penyekatan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Petugas mencurigai kendaraan ini membawa pemudik. Benar saja, ketika digeledah, truk box kedapatan membawa pemudik asal Bandung dengan tujuan Majenang, Jawa Tengah. Selain berisi pemudik, truk box ini juga membawa 1 unit sepeda motor. Karena tak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dan melanggar peraturan, petugas langsung memutarbalikkan mobil box ke daerah asalnya. Guna menghindari hal serupa, petugas akan terus melakukan penyekatan dan pemeriksaan seluruh kendaraan yang melintas ke jalur Gentong secara ketat. Beda lagi siasat warga Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mudik. Sejumlah emak-emak nekat pulang ke Ciawi dengan berjalan kaki. Rombongan emak-emak ini berjalan kaki karena mobil yang ditumpangi mereka sebelumnya dihentikan oleh petugas penyekatan di jalur Gentong. Meski kendaraan yang ditumpangi mereka diputar balik, emak-emak ini bersikukuh mudik dengan berjalan kaki menuju kampung halaman. Ini jalan kaki, Bu. Emang di sana di stop ya, Bu? Di stop. Nah, ini Ibu dari arah Bandung berarti tadi? Iya. Kenapa katanya Bu di stop? Kenapa katanya Bu di stop oleh petugas ini? Nggak boleh. Nggak boleh masuk mobilnya? Ya. Oke. Berarti sekarang Ibu jalan kaki aja ini? Jalan kaki naik angkot nantinya. Oh. Padahal jalur sini masih sini dekat ke depan. Tapi di stop. Berarti mobilnya nggak bisa masuk ya? Iya. Terpaksa jalan kaki gitu? Terpaksa jalan kaki. Kalau mobilnya di mana mobilnya, Bu? Putar arah. Disuruh putar balik? Hari pertama pelarangan mudik, kepolisian dari Resor Sukabumi melakukan penyekatan terhadap pemudik. Antisipasi penyekatan dilakukan sebagai upaya menahan pemudik yang masih nakal untuk pulang kampung halaman. Dari penyekatan selama 2 hari terakhir, petugas mendapati 157 travel ilegal yang nekat membawa penumpang yang hendak masuk ke wilayah Sukabumi. Oh ya, untuk seluruh Jabar kita sudah melakukan penyekatan 12.000 lebih kendaraan. Yang diputarbalikkan ada 1.000 lebih. Ya, yang sudah ketentuan kita putarbalikkan 1.000 lebih. Untuk yang travel ilegal itu sudah dikandangkan sekitar 70-an ya. 157 travel ilegal. Dari tanggal kapan itu? Ya, dari kemarin. Dari kemarin. Berarti sudah 2 hari ya? Iya, sejak diberlakukannya operasi ini. Ya. Oke, ditahan artinya dilepas akan dilepas kapan? Habis lebaran baru dilepas. Kepolisian Resor Sukabumi akan terus melakukan penyekatan arus mudik dan arus wisata di Kabupaten Sukabumi. Tim TV One mengabarkan. Polisi menyelidiki kasus perawat klinik kecantikan yang dibakar oleh orang tak dikenal di Malang, Jawa Timur. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti agar bisa mengungkap kasus sadis ini.
Kasus perawat klinik kecantikan Bunga Husada yang dibakar orang tak dikenal di Dusun Panggang Lele, Desa Arjo Wilangun, Kalipare, Malang, Jawa Timur terus diselidiki oleh kepolisian. Kini kondisi klinik tempat korban bekerja ditutup dan dipasang garis polisi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti lain agar bisa mengungkap kasus sadis ini. Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada 4 orang saksi yang menemukan di TKP 2 orang, kemudian ada saksi yang ada juga berada di luar areal, dan termasuk saksi korban juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga sudah mengecek ke beberapa CCTV yang ada di sekitar TKP, sudah kelihatan siapa si kendaraan yang digunakan pelaku ini sudah teridentifikasi, cuma kita belum bisa menyampaikan belum terlihat secara jelas plat motornya berapa dan hal lain sebagainya berapa, tapi insya Allah dalam 2-3 hari ini akan segera terungkap siapa pelakunya. Ciri-cirinya seperti apa, Dan? Ciri-cirinya? Pelakunya pakai motor Honda Beat warna merah, kemudian juga orangnya kurus, pakai sepatu kets warna putih, kemudian pakai jaket warna biru kalau saya tidak salah. Menurut kerabat korban, sebelum kejadian tidak ada kejadian janggal yang terjadi di diri korban maupun keluarganya. Semua dijalani seperti biasa, apalagi di bulan Ramadan ini, korban kerap ngabuburit dan buka puasa bersama dengan keluarganya. Kalau saya itu sering kesini, sering singgah ke rumah bapak ini, tanggap nggak ada apa-apa, masalahnya kan apa ngarani itu. Terus lek ono masalah kok bareng terus medino, metu ya wong loro. Buka bersama jenenge iki lho, ngabuburit ya wong loro setiap sore no. Malah nang update status iku jenenge setiap sore duli-duli nang nang warung-warung ngono lho. Enggak ada permasalahan di akhir-akhir waktu ini, Pak. Pihak keluarga enggak tahu masalah itu. Kondisi korban yang mengalami luka bakar 60% ini kini dirawat di Rumah Sakit Waga Husada Kepanjen, ditemani oleh suami dan sanak keluarganya. Polisi belum bisa meminta keterangan dari korban karena korban masih menjalani perawatan intensif. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Setelah masa reses persidangan keempat berakhir, pimpinan DPR RI kembali menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun 2019-2024. Pembukaan paripurna Kamis kemarin dihadiri oleh 65 orang anggota secara fisik, 246 hadir secara virtual, dan 264 orang anggota lainnya absen pada rapat ini. Ketua DPR, Puan Maharani, dan 3 Wakil Ketua DPR, Rahmat Gobel, Sufmi Dasko, dan Muhaimin Iskandar telah duduk di meja pimpinan rapat. Namun, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, tidak terlihat hadir. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar dengan agenda pengucapan janji 2 anggota pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI membenarkan adanya 2 pelaporan dari masyarakat terkait kasus suap antara penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai yang diduga turut melibatkan salah satu pimpinan DPR RI, Aziz Syamsuddin. MKD DPR RI menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan rapat pimpinan MKD pada siang ini. Dan kedua kan kita baru masuk hari ini. Saya juga habis dari sini mau ke MKD, kita mau coba rapim dulu ya, ada rencana rapim, kemudian bagaimana kita mensikapi laporan-laporan yang masuk ke MKD, termasuk laporan tentang Pak Haji Syamsuddin. Itu yang akan kita lakukan, dan apakah memang habis Lebaran kita bisa langsung memanggil beliau atau seperti apa. Nih, apalagi kan perkembangannya lumayan cepat ya, ada penggeledahan segala macam, pencekalan pada Pak Haji ya, tentu MKD bisa harus lebih cepat lagi.
Mahkamah Konstitusi dinilai melucuti kewenangan Dewan Pengawas KPK. Kini penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK tak perlu meminta izin Dewan Pengawas. Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengabulkan sejumlah permohonan yang diajukan. Di antaranya adalah pencabutan kewenangan Dewan Pengawas untuk memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Majelis Hakim MK menyebut, kewenangan ini tumpang tindih dengan kewenangan dalam penegakan hukum atau pro justisia yang seharusnya dimiliki aparat penegak hukum. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dewan Pengawas KPK menyambut baik dan mengatakan Dewan Pengawas akan tetap melakukan kewajiban secara rutin terhadap unit kerja, khususnya di bidang penindakan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan izin kursi force terhadap sadap, geledah, pensitaan itu kami kira tidak mempengaruhi kinerja KPK ya. Selain itu juga memang ada kewajiban tetap untuk memberitahukan terhadap tindakan-tindakan kursi force tersebut. Selain itu juga fungsi dari apa yang dinamakan pengawasan terhadap unit kerja kedeputian penindakan juga menjadi ranah dari Dewas untuk tetap melakukan pengawasan secara rutin. Jadi itu wajar saja, kita tetap harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebelumnya, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penegakan hukum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya akan memeriksa kejiwaan Rusdi Karespina. Rusdi diperiksa karena surat mobilnya diterbitkan oleh Kekaisaran Negara Sunda Nusantara. Polda Metro Jaya terus menelusuri temuan mengejutkan kendaraan bernomor polisi dan STNK keluaran Kekaisaran Sunda Nusantara. Pemiliknya, Rusdi Karespina, yang mengaku sebagai jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara. Selain mengusut kasus pidananya, bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya akan dilibatkan untuk memeriksa kejiwaan Rusdi. Yang perkara ini juga kita koordinasikan dengan pihak reserse, ya, untuk menentukan, untuk berkoordinasi apakah ada pelanggaran pidana dengan adanya surat-surat seperti ini. Ya. Kemudian tentu ke depan kita juga akan coba koordinasi dengan Bidokes untuk kita periksa kejiwaannya. Ya. Jangan sampai ada gangguan kejiwaan, apakah deorientasi atau delusi dan sebagainya, yang justru nanti kalau betul tersangka ini, maka akan sangat membahayakan para pemakai jalan lainnya, karena bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas kalau memang betul yang bersangkutan mempunyai masalah kejiwaan. Pasca viral dan heboh munculnya plat nomor Sunda Nusantara, kediaman pribadi Rusdi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur terlihat sepi. Sejumlah tetangga dan petugas keamanan sekitar enggan memberikan komentar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sebelumnya pada Selasa lalu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyita sebuah mobil bernomor polisi palsu dengan logo negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Mobil ini diberhentikan oleh petugas saat melintas di pintu tol Cawang arah Bogor. Minibus hitam ini bernomor plat polisi SN45 RSD. Mobil diberhentikan petugas saat melintas di pintu tol Cawang arah Bogor. Di dalam mobil terdiri 2 orang sopir bernama Rusdi Karespina dan 1 penumpang. Mobil diberhentikan karena petugas merasa ganjil dengan plat nomor yang digunakan.
Saat petugas meminta kelengkapan surat-surat kendaraan, surat izin mengemudi atau SIM yang dipakai sopir bukanlah SIM resmi yang dikeluarkan Ditlantas Polri, melainkan SIM yang bernamakan Surat Kelayakan Mengemudi atau SKM dan berlogo negara Kekaisaran Sunda Nusantara dan termasuk lambang benderanya. Di bagian kaca dan badan mobil tertera lambang 2 singa yang mengartikan dari logo kekaisaran tersebut. Anggota kami dari Satuan PJR Polda Metro Jaya melaksanakan patroli rutin dan menemukan kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai ketentuan berwarna biru. Jadi anggota kami langsung mengamankan di KM3 Tol Dalam Kota, di Cawang, Tol Cawang. Ya. Kendaraan tersebut kami sudah cek, terdaftar dengan nomor polisi B, jenis kendaraan Pajero Sport. Tapi di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Ada semacam lembaga lah yang dia akui mengeluarkan SIM tersebut. Kendaraan sementara kami amankan dan untuk 2 orang pelaku sementara kami masih interogasi. Usai diamankan, Rusdi menyebut Panglima Sunda Nusantara tinggal di Jalan Ciliwung, Depok, bernama Alex Ahmad Hadi Ngala. Saat didatangi ke rumahnya, Alex menolak menemui wartawan. Adik ipar Alex, Jayadi, menyebut Alex kerap menyebut soal kerajaan dan terkadang anggotanya sekitar 3-4 orang datang ke rumah Alex. Alex diketahui tidak bekerja. Keluarga berulang kali menasihati Alex, namun justru dimarahi. Dan menumpang di rumah mertua, berarti rumah istrinya, rumah istrinya orang tua saya. Oh, rumah orang tua. Oh, jadi itu kakak ipar atau adik ipar bapak? Kakak ipar. Dia istrinya persis atasan saya. Oh, yang kakak bapak. Tadi, ibu siapa namanya Pak? Ibu Muniro. Tapi bapak melihatnya kalau keseharian dia itu benar atau enggak sih kalau dinyebut-nyebut kerajaan? Ketawain aja. Ya, dibilang keluarga itu dibilang penghayal. Punya kawan udah pernah emperor yang kena. Dia masih gitu. Tapi sudah pernah dibilangin sama keluarga, Pak? Sih udah, cuman ya lebih galakan dia merasa itu benar. Ya pemirsa, Rudi Karapesina, pemilik mobil yang ketika diberhentikan pihak kepolisian ini menunjukkan SIM dan juga STNK bukan terbitan dari Polri, melainkan dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Dan saat ini yang bersangkutan ataupun juga Rusdi sudah dipulangkan oleh pihak kepolisian kemarin pada hari Rabu sore, namun mobilnya ini masih ditahan dan ini tepatnya di parkiran barang bukti di Ditlantas Polda Metro Jaya. Ini dia barang buktinya pemirsa di belakang saya. Tentu saya akan menunjukkan kepada Anda berkeliling melihat mobil ini lebih detail. Namun yang pertama sekali yang menjadi alasan kenapa kemudian pihak kepolisian memberhentikan mobil milik Rusdi, ini pertama sekali terlihat sekali ini di bagian plat nomornya. Kalau normalnya biasanya plat nomor ini berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih. Namun ini berbeda dengan mobil yang dimiliki oleh Rusdi, plat nomornya berwarna biru metalik dan ini cat ya pemirsa ya, ini bukan stiker ataupun juga plastik. Kemudian biasanya di bagian bawah ini ada masa berlaku yang tertera di angka 45 ataupun juga angka registrasi ini, namun tidak ada. Selanjutnya ada lagi satu, ada logo Korlantas biasanya di bagian kiri ini sebagai legitimasi untuk plat nomor bahwa itu adalah asli, namun juga tidak ada di sini. Selanjutnya bagian SN, ini huruf SN ini biasanya menjadi kode wilayah, namun tidak ada wilayah di Indonesia plat nomornya menggunakan huruf S dan N, sehingga ini tentu menjadi perhatian pihak kepolisian untuk diberhentikan begitu. Sementara di tengah ini biasanya nomor registrasi dan ini juga nomor wilayah. Kalau untuk platnya, ketebalannya, kalau ketentuannya kan 1 mm ya, namun ini tampaknya lebih tipis daripada ketentuannya ya, sehingga memang gampang penyok begitu. Nah, kita juga akan keliling lagi. Kalau di bagian depan kita lihat juga pemirsa ada 2 stiker. Nah,
Stiker yang pertama, Kekaisaran Sunda Nusantara, ada bintang 5 di sini. Nah, stiker yang ini digunakan terpasang juga di STNK dan juga SIM di sebelah kanannya ketika ditunjukkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan ini stiker yang bagian bawah bertuliskan Tentara Kekaisaran Sunda Nusantara, karena Rusdi pemilik kendaraan ini mengaku sebagai Jenderal Tentara Kekaisaran Sunda Nusantara. Jadi ada stikernya seperti ini. Lanjut pemirsa, tidak hanya di bagian depan yang memang ia sudah menunjukkan bahwa menjadi anggota dari Kekaisaran ataupun negara Kekaisaran Sunda Nusantara, namun di belakang mobil ini juga ada hal yang serupa. Ada stiker yang sama seperti di bagian depan, begitu. Apalagi ada stiker yang lebih besar dibandingkan yang tadi. Ini dia, ada tulisannya dengan logo di sini banyak bintangnya ya. Tulisan internasional negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Nah, kalau pemilik mobil Rusdi ketika menunjukkan SIM-nya, ini di dalam SIM bertuliskan bahwa ini memang berlaku secara internasional menurut dia. Padahal kalau dalam peraturan ini tentu berbeda karena SIM kita selalu diupdate selama 5 tahun, tidak untuk seumur hidup dan hanya berlaku di negara Indonesia tentunya. Ini yang menjadi perbedaan. Nah, untuk saat ini tentu pihak kepolisian masih ingin terus menyelesaikan kasusnya dari pihak ataupun juga dari proses tilangnya, karena nanti rencananya setelah Lebaran di tanggal 18 Mei akan dilakukan sidang tilang kepada yang bersangkutan. Nah, ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Rusdi Karapesina ini yang tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Yang pertama adalah soal plat nomor, ini melanggar pasal 280. Surat nomornya tidak resmi, pemirsa. Kemudian yang kedua, melanggar pasal 288 ayat 1, di mana ini tidak ada bisa menunjukkan SIM-nya, juga pasal 288 ayat 2, STNK-nya juga tidak bisa ditunjukkan secara resmi. Karena tentu ini sangat penting soal SIM dan juga STNK, bagaimana soal SIM, kelayakan kita untuk mengendarai mobil agar tidak membahayakan orang lain. Kemudian juga STNK, ini harus diketahui dari mana asal-usul dari mobil yang dimiliki ataupun juga dikendarai. Tentu nanti pihak polisian juga masih ingin mendalami bagaimana kemudian kejiwaannya, karena kalau kejiwaan ini berkaitan juga dengan kelayakannya, apakah akan membahayakan orang atau tidak ketika di jalan raya. Selanjutnya juga mobil ini akan terus ditahan. Polisi meminta Rusdi untuk menyelesaikan pajaknya, karena pajak ini sudah dari tahun lalu ini menunggak sehingga harus diselesaikan, dan juga ternyata mobil ini masih dalam kredit di leasing, tentu harus dilunaskan juga oleh Rusdi. Nah, satu lagi fakta tadi ketika kami tanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya ataupun juga Ditlantas Polda Metro Jaya, ternyata sebenarnya mobil hitam di sebelah kiri saya ini di dalam data itu berplat nomor B, namun kemudian diganti menjadi plat nomor SN dengan berwarna biru. Dan menurut Rusdi ini sudah digunakan dengan plat nomor SN ini selama 1 tahun, namun tidak ada pemberhentian oleh petugas. Dari Jakarta, Laras Kirarasari, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, apa yang terlintas dalam pikiran Anda mendengar janda berenang? Jangan suzon dulu ya pemirsa, janda berenang yang ini adalah kue khas masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang selalu diburu untuk menu berbuka puasa. Anda penasaran? Berikut liputannya. Janda berenang adalah salah satu kue khas yang berasal dari daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namanya yang unik dan rasanya yang gurih membuat camilan tradisional ini selalu dicari untuk hidangan berbuka puasa. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat janda berenang antara lain kacang hijau, tepung maizena, gula merah, santan, gula pasir, pewarna makanan, dan daun pisang untuk membungkus. Pertama, kacang hijau disangrai dan dihaluskan. Kemudian masukkan santan, gula merah, gula pasir, diaduk hingga merata dan dimasak hingga menjadi dodol. Selanjutnya, tepung maizena dicampur dengan gula pasir, santan, dan pewarna, kemudian dimasak dan diaduk selama 20 menit hingga kental.
Dua jenis adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang dan siap disajikan. Bulan puasa ya sekitar 100 lebih per hari. Nah, kalau bulan Ramadan ini ada peningkatan. Peningkatan 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Itu berbuka puasa, kalau mau sahur untuk nampingin teh atau kopi bisa. Selama bulan puasa, permintaan kue janda berenang melonjak hingga 4 kali lipat. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp2.000 per bungkus. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwansyah, TV One mengabarkan. Usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, pemirsa, namun Anda masih bisa terus update dengan info-info terbaru dengan mengakses tv1news.com. Kembali kami ingatkan kepada Anda, pemirsa, jangan lupa ingat pesan Ibu, tidak mudik, tidak piknik, sayangi keluarga, silaturahmi melalui virtual saja. Saya Tiara Hara pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.